Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Irawati dengan NIM A111240076. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan banyak gagasan-gagasannya yang masih sangat relevan hingga saat ini. Dalam video ini saya akan memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menghubungkannya dengan isu-isu pendidikan di Indonesia pada masa kini, serta memberikan contoh penerapannya dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan yang sangat mendalam tentang hakikat pendidikan. Menurut beliau, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat dan yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, pendidikan bukan sekedar mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menuntun potensi dan karakter peserta didik agar tumbuh secara utuh. Salah satu konsep penting dari Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan, yaitu yang pertama Ing Ngarsa Sung Tulada, di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun semangat, dan yang terakhir Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa pendidik bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing dan teladan bagi peserta didiknya. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada kebudayaan bangsa sendiri, serta memperlakukan anak sebagai subjek belajar yang aktif, bukan hanya sekedar objek pengajaran. Kalau kita melihat kondisi pendidikan di Indonesia pada saat ini, banyak hal yang sebenarnya sudah sangat relevan dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Misalnya, masih adanya ketimpangan akses pendidikan antara daerah kota dan daerah pedesaan, yang kemudian metode belajar yang terlalu berfokus pada nilai ujian, serta rendahnya perhatian terhadap pengembangan karakter siswa. Dalam konteks ini, gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan menjadi sangat penting. Pendidikan seharusnya memberikan kebebasan bagi anak untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensinya masing-masing, bukan menekankan mereka dengan standar yang seragam. Kita bisa melihat semangat ini dalam kebijakan Merdeka Belajar yang saat ini diterapkan di Indonesia. Jadi kurikulum Merdeka ini memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minat dan kecepatan masing-masing, serta memberikan kebebasan bagi guru untuk berinovasi. Inilah bentuk nyata dari filosofi Tuturi Handayani, di mana guru menuntun dari belakang, memberi dorongan agar siswa tumbuh mandiri dan kreatif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga dapat kita temukan dalam berbagai praktik pendidikan modern. Sebagai contoh, kurikulum Merdeka dan profil belajar Pancasila secara langsung mengangkat nilai-nilai yang beliau ajarkan. Profil pelajar Pancasila mendorong peserta didik untuk menjadi pribadi yang beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Semua ini merupakan wujud dari pendidikan yang menumbuhkan karakter dan kemanusiaan. Selain itu, beberapa sekolah kini mulai menerapkan pembelajaran yang berbasis budaya lokal, mirip seperti konsep taman siswa yang dulu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi anak-anak diajak mengenal tradisi daerahnya, menghargai keberagaman, dan belajar dengan cara yang menyenangkan, serta dengan konteks kehidupan mereka. Pendekatan seperti ini membuat proses belajar menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Sebagai penutup, kita bisa mengambil pelajaran yang besar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang memerdekakan manusia. Pendidikan bukan hanya soal nilai atau prestasi akademik, tetapi bagaimana menumbuhkan manusia yang berkarakter, berbudaya, dan mampu hidup dengan mandiri. Mari kita terus melanjutkan semangat perjuangan beliau dengan menjadikan pendidikan Indonesia sebagai sarana untuk membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.